Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Sidik Firdaus. Saya merupakan mahasiswa Teknik Industri di Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 3 mata kuliah Total Productive Maintenance dengan tema yaitu implementasi 5S di Laboratorium Pengujian PT Tupnor Indonesia. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendri STMT, disusun oleh saya sendiri yaitu Fajar Sidik Firdaus dengan NIM 41618310048. Pertama-tama pada biodata mahasiswa, bidang perusahaan yang saya teliti yaitu layanan jasa pengujian kalibrasi serta sertifikasi sistem dan produk. Alamat perusahaan berada di Jalan Sains Timur 1, Blok B3 F1, kawasan Industri Jawa Bika 5, Cibatu, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian bagian yang saya teliti yaitu pada Departemen CTS Laboratory, saya memiliki jabatan sebagai CTS Lab Instrument Analyst yang sudah bekerja selama 5 tahun di PT Tupnor Indonesia. Kemudian topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian 5S, kedua prinsip 5S, yang ketiga adalah keuntungan menerapkan 5S, yang keempat tahapan persiapan 5S, dan yang kelima adalah penerapan 5S atau implementasi 5S. Organisasi itu selalu mengharapkan yang pertama yaitu adalah peningkatan profit pada perusahaannya. Yang kedua adalah memenangkan persaingan global atas kompetitornya. Kemudian yang dilakukan untuk memenangkan persaingan global dan untuk meningkatkan profit yang pertama yaitu adalah harus adanya efisiensi, itu mesinnya, modal, material, dan sumber daya manusianya. Efisiensi ini akan meningkatkan produktivitas kinerja atau kerja sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua adalah ekspansi. Kemudian pengertian 5S sendiri, program 5S merupakan program yang digunakan untuk membentuk perilaku manusia agar dapat memiliki kebiasaan untuk mengurangi pemborosan di tempat kerja. 5S sendiri itu ada 5 tahapan atau 5 step, yaitu short, set, shine, standardize, dan sustain. Kemudian prinsip 5S itu yaitu cara metode untuk mengatur atau mengelola tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. 5S itu berawal dari bahasa Jepang yaitu Seiri, Seiton, Seisho, Seiketsu, dan Setsuke. Atau dalam bahasa Indonesia, sisi, susun, sasap, soso, sulu. Kemudian ringkas, rapi, resik, ada rawat, ada rajin. Ada juga dalam 5P yaitu pemilihan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan. Kemudian 5S sendiri di tempat kerja saya yaitu disimpulkan menjadi sisi, susun, sapu, standar, dan sinambung. Kemudian apa perlu atau mengapa perlu pembudayaan pembentukan 5S itu? Yang pertama, 5S itu akan membentuk kedisiplinan menjadi budaya. Kemudian mengantisipasi perubahan-perubahan dengan peningkatan PQCD SMA, yaitu productivity, quality, breakdown equipment, safety, moral, dan lingkungan atau environment. Kemudian 5S itu akan menciptakan lingkungan kerja yang bebas kesalahan. Kemudian 5S juga menunjang tujuan dari suatu organisasi itu sendiri. Kemudian apa yang harus diubah? Pola pikir, pola kerja, dan pola belajar serta pola perilaku ke pekerja itu sendiri. Kemudian mengapa harus berubah? Karena perubahan lingkungan kerja, perubahan tempat kerja,
perubahan pelanggan, dan perubahan pekerjaan. Sehingga 5S itu akan menghasilkan high productivity. High productivity itu bisa menjadi safety, quality-nya meningkat, dan environment-nya juga meningkat. Itu bisa didasarkan atau digunakan metode seperti GMP atau Good Manufacturing Practice dan Kaizen. Sehingga mengapa 5S itu populer? Karena 5S itu akan menimbulkan tempat kerja yang bersih, rapi, nyaman, juga menyenangkan. Kemudian area kerja yang aman dan mempermudah pekerjaan, visual control yang mempermudah pekerjaan, hasil penerapan yang meningkatkan moral dan ide-ide kaizen perubahan ke arah yang lebih baik, kemudian personil yang disiplin, personil yang mengelola tempat kerja dan pekerjaannya secara mandiri, dan meningkatkan citra positif perusahaannya itu sendiri. Kemudian, apa yang menjadi kunci sukses 5S? Setidaknya ada 4 yang menjadi kunci sukses 5S. Yang pertama adalah komitmen dan support manajemen puncak. Yang kedua adalah keterlibatan semua personil dan tidak ada pengamat. Kemudian perawatan pengembangan untuk meningkatkan standar memutar cycle 5S. Dan promosi serta pelatihan pekerja. Kemudian keuntungan apa yang didapat dengan penerapan 5S? Yang pertama adalah zero change over, efisiensi proses menjadi sangat efisien. Kemudian ada zero defect, itu membuat quality menjadi meningkat lebih tinggi. Kemudian zero waste, sama dengan membuat biaya menjadi rendah. Kemudian zero delay, karena reliable atau ketersediaan alat segala macam menjadi lebih mudah. Kemudian zero injuries, kecelakaan menjadi sedikit, keamanan pun meningkat. Lalu zero breakdown, yaitu better equipment availability, jadi ketersediaan alat menjadi lebih baik. Kemudian zero complaint, ini meningkatkan kepercayaan customer menjadi lebih baik. Kemudian ada zero leading, corporate menjadi tumbuh semakin cepat. Kemudian tahap persiapan dalam penerapan 5S di PT Tupnut Indonesia. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan itu sendiri menjadi beberapa step, yaitu pemahaman konsep dan manfaat, studi banding, komitmen manajemen puncak, pembentukan organisasi, menunjukkan personil organisasi, kemudian training 5S, dan kick-off penerapan 5S. Adapun pelatihan, bahwa pelatihan itu setiap personil harus mengerti dan memahami tujuan-tujuan dan konsep-konsep 5S itu sendiri serta penerapannya seperti apa. Kemudian adalah penerapan. Penerapan itu sendiri dibagi menjadi operasi pembersihan awal, pembawa poster, slogan, logo, dan lain-lain, promosi 5S, activity board 5S ataupun papan 5S, kemudian studi banding, dan presentasi. Kemudian adalah pembudayaan 5S itu sendiri. Adalah 5-minute cleaning, standarisasi, kaizen, lomba antar area atau unit kerja. Kemudian 5S juga dikaitkan dengan ISO dan job description. Pada PT Tupnut sendiri, struktur organisasi dibentuk untuk yang pertama adalah pada manajemen puncak, yaitu koordinator 5S, kemudian promosi dan pelatihan ada di bagian standarisasi, kemudian ada koordinator TPS, dan ada yang bertanggung jawab untuk sebagai penanggung jawab area. Apa sih peran pimpinan dalam implementasi 5S? Yang pertama yaitu memberikan komitmen. Kedua adalah keterlibatan dalam organisasi 5S, kemudian memutuskan status item-item TPS, kemudian meninjau dan membimbing pelaksanaan 5S dalam suatu organisasi. Kemudian memberikan support apa saja yang dibutuhkan dalam penerapan 5S, kemudian melaksanakan 5S di area kerjanya, dan memastikan keputusan barang di TPS untuk ditindaklanjuti. Adapun
5S Toolbox yang digunakan dalam penerapan 5S di PT Tupnot Indonesia seperti dilihat pada slide berikut ini, ada alat promosi, alat implementasi, dan alat evaluasi. Alat promosi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu berita 5S, poster 5S, spanduk 5S, dan rencana 5S. Kemudian alat implementasi dibagi menjadi 4 juga, HW 5S, studi banding 5S, foto untuk improvement, dan lomba 5S itu sendiri yang dilombakan antar setiap divisi kerja, yaitu laboratorium kimia, instrumen, mikrobiologi, dan environment. Kemudian ada alat evaluasi berupa stiker 5S, patroli manajemen, checklist 5S, dan penghargaan yang diberikan oleh manajemen sendiri. Kemudian penerapan 5S yang dilakukan di PT Tupnot Indonesia ini dibagi menjadi 5 seperti yang teori sebelumnya sampaikan. Yang pertama, sisi yaitu mengendalikan tingkat persediaan atau biaya. Kemudian sapu memberikan minimal 5 menit setiap hari untuk menjamin kualitas dan keamanan. Kemudian susun memudahkan penggunaan dan pengembalian barang seperti proses dan delivery. Kemudian standar yaitu mempertahankan tempat kerja yang sesuai dengan 3S sebelumnya, sistem dan standar. Kemudian adalah sinambung, yaitu mempertahankan standar di tempat kerja atau penerapan budaya dan sikap atau perubahan budaya dan sikap. Kemudian implementasinya seperti berikut. Sisih merupakan kegiatan yang menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Ada 5 langkah sisih yang dilakukan di PT Tupnot Indonesia, yaitu cek barang yang berada di area masing-masing, kemudian tetapkan kategori barang-barang yang digunakan dan yang tidak digunakan, kemudian beri label warna merah untuk barang yang tidak digunakan, kemudian siapkan tempat untuk menyimpan atau membuang atau memusnahkan barang-barang yang tidak digunakan. Kemudian pindahkan barang-barang yang berlabel warna merah ke tempat yang telah ditentukan. Alur sisih itu sendiri dibagi menjadi pengelompokan barang seperti ada yang tidak diperlukan, kemudian ragu-ragu untuk dibuang, dan ada yang juga diperlukan. Yang tidak diperlukan ada yang tidak bernilai, kemudian dibuang atau dimusnahkan. Kemudian ada yang ragu-ragu, itu menuju ke TPS, keputusan manajemen dari TPS itu menunggu keputusan manajemen untuk diperlukan bagian lain, ditempatkan di gudang, ataupun dilelang atau dihibahkan. Kemudian untuk barang-barang yang diperlukan itu ada yang pengurangan quantity, ada yang pengurangan item, kemudian pengurangan duplikat. Sharing di dekat area kerja, kadang rak lemari, kemudian yang jarang ditempatkan di gudang. Seperti yang tadi disampaikan bahwa pada tahap sisi ini dilakukan tagging, yaitu untuk tagging hijau untuk barang yang diperlukan, tagging kuning untuk barang yang ragu-ragu diperlukan atau tidak, kemudian ada barang yang tidak diperlukan itu menggunakan tagging warna merah. Untuk tahap selanjutnya yaitu susun, merupakan kegiatan untuk meletakkan sesuatu yang harus pada sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Kemudian, standarisasi penempatan setiap barang. Ada tiga langkah susun yang digunakan, yaitu merancang metode penempatan barang yang diperlukan sehingga mudah untuk didapatkan saat dibutuhkan. Kemudian, tempat barang yang diperlukan ke tempat yang telah dirancang dan disediakan. Kemudian, berikan label ataupun identifikasi untuk mempermudah penggunaan maupun pengembalian ke tempat semula. Seperti dilihat pada slide berikut bahwa ada penempatan spidol, alat-alat tulis yang ditempatkan pada wadah yang telah disediakan dan diidentifikasi.
Kemudian alur susun sendiri itu barang-barang yang diperlukan itu ada 3 pengelompokan kembali atau ada stratifikasi yang sering digunakan, yang jarang digunakan, dan yang tidak digunakan. Untuk yang sering digunakan itu ditempatkan di dekat pemakaian atau dekat area kerja, yang kemudian yang jarang digunakan ditempatkan agak jauh dari pemakaian atau agak jauh dari tempat area kerja. Kemudian yang tidak digunakan sama sekali ditempatkan terpisah dan teridentifikasi bahwa barang tersebut tidak digunakan. Kemudian tahap selanjutnya pada 5S yaitu sapu. Sapu merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan setiap kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Kemudian, memeriksa secara hati-hati untuk kemudian membersihkan kotoran yang tidak semestinya agar tempat kerja selalu dalam keadaan bersih. Ada 2 langkah sapu yang digunakan dalam penerapan 5S ini, yaitu yang pertama, cari sumber kotoran dan temukan cara pengotorannya. Kemudian, 2, tetapkan tindakan pencegahan untuk mengurangi terjadi pengotoran yang berkelanjutan. Kemudian alur sapu sendiri dibagi dari diidentifikasi, maksudnya dari layout tempat kerja itu sendiri, mengidentifikasi batas-batas area kerja. Yang pertama ada sarana kebersihan, kemudian ada implementasi pembersihan awal dan yaitu Seiko Resik pada area kerja atau peralat. Pada sarana kebersihan, rencanakan dan laksanakan apa, berapa, dan di mana jenis alat kebersihan yang efektif diperlukan pada area kerja kita. Kemudian, denah atau letak alat-alat kebersihan. Dan ketiga adalah peralatan safety. Implementasi pembersihan awal. Kapan dan bagaimana membersihkan atap, langit-langit di dinding area kerja, alat-alat yang dibutuhkan, perlu waktu berapa lama untuk satu kali pembersihan. Kemudian, perencanaan yang dilaksanakan pada Seiko dan Resik, yaitu mapping dan labeling Seiko Activity, standar warna cat atau jadwal pengecetan, ataupun perluasan area alat. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu standar. Standar merupakan kegiatan untuk menjaga ketetapan ketiga tahap sebelumnya, yaitu sisir, susun, dan sapu, dengan membakukan ke dalam standar. Kemudian, menetapkan pekerjaan yang sudah dilakukan agar pekerjaan tersebut selalu sama dan teratur untuk dilakukan. Ada 2 langkah standar yang ditetapkan. Yang pertama, penetapan standar kebersihan, penempatan, dan penataan. Yang kedua, mengkomunikasikan ke setiap karyawan yang sedang bekerja di tempat kerja tersebut. Dan yang tahap terakhir pada implementasi 5S di PT Tupnot Indonesia itu yaitu sinambung. Sinambung merupakan pemeliharaan kedisiplinan pribadi, sadar dan peduli masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahap 4S. Sinambung merupakan pembiasaan habit secara terus-menerus dan penyadaran diri akan etika ataupun sikap kerja. Etika ataupun sikap kerja yang dimaksud seperti disiplin terhadap standar, saling menghormati terhadap karyawan, kemudian malu untuk melakukan pelanggaran, dan senang untuk melakukan perbaikan. Ada 4 langkah sinambung yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, biasakan kondisi tempat kerja selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian, lakukan pengontrolan setiap saat. Kemudian, koreksi bila ditemukan penyimpangan, dan lakukan peningkatan. Misalnya, dengan melakukan perlombaan antar bagian untuk peningkatan efektivitas area kerja dan kinerja. Penutup yang dapat saya sampaikan dalam implementasi penerapan 5S di PT Tupnot Indonesia ini, yang pertama, selamat. Kenapa selamat? Ketika kita menerapkan 5S dalam area kerja kita, maka kondisi yang bebas terhadap kejadian kecelakaan atau bencana. Dikarenakan tidak adanya barang-barang yang mengganggu area kerja sehingga produktivitas kerja pun akan meningkat. Kemudian kondisi aman dari segala untuk kecelakaan bencana yang merugikan munculnya kecelakaan bencana.
Kemudian ada 7 langkah menuju kata selamat dalam penutup implementasi 5S di PT Tutan Indonesia ini. 7 langkah itu, yang pertama adalah kenal lingkungan dan alat kerja, yang kedua identifikasi hazard di tempat kerja, kemudian kelola hazard di tempat kerja, kelola SOP yang aman dan disosialisasikan, kemudian siapkan alat pelindung diri dan APAR, siapkan tim tanggap darurat, dan selalu waspada. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.